pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait manajemen pemasaran dalam Islam. Nah, saya mohon kepada teman-teman agar menyimak presentasi dari kami hingga akhir, dan apabila nanti ada pertanyaan atau yang kurang paham dapat ditanyakan pada sesi konsultasi materi pada e-learning. Nah, adapun nama-nama kelompok dari kelompok 8, yang pertama ada Ahmad Gilman Mukhtar Faizin, yang kedua ada Anwar Maskur, dan yang terakhir ada saya sendiri, Nurkulatu Ainin. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Anwar Maskur. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Mbak Yunin. Saya di sini akan menjelaskan tentang Islam dan ilmu pengetahuan sejak akhir abad ke-19 hingga kini. Salah satu persoalan besar yang diangkat para pemikir Muslim adalah sikap yang mesti diambil terhadap ilmu pengetahuan modern di dunia barat. Perdebatan mereka dilatar belakangi kesadaran bahwa dunia Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi pada zaman baru telah jauh tertinggal oleh dunia barat. Perbincangan tentang Islam dan ilmu pengetahuan sejak akhir abad ke-19 memiliki dua aspek penting. Pertama, periode tersebut ditandai banyak perkembangan baru dalam pemikiran Islam. Penyebab utamanya adalah kontak yang memiliki instansi pada beberapa kasus, bahkan berupa benturan fisik antara dunia dan peradaban barat. Yang kedua yaitu sejak awal perkembangan Islam, ilmu berdasarkan pengamatan wahyu dan atau renungan para sufi sebagai induk ilmu pengetahuan selalu mendapatkan perhatian para pemikir Muslim. Bertemu dengan kecenderungan di atas, perhatian tersebut mengambil bentuk tanggapan terhadap perkembangan pesat ilmu pengetahuan modern di dunia barat, yaitu dianggap tidak berinduk pada suatu ilmu yang benar. Tanggapan itu karena lebih merupakan reaksi daripada usaha atas prakarsa sendiri pada diri beberapa pemikiran dan aliran pemikiran, merupakan penyempitan wilayah wacana tentang ilmu dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan periode sebelumnya, kasusnya masa awal perkembangan intelektual Islam. Baik, saya di sini akan menjelaskan yang kedua, yaitu ekonomi Islam. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan oikos, sedangkan nomos berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah atau aturan-aturan atau cara pengelolaan suatu rumah tangga dalam bahasa Arab. Ekonomi sering diterjemahkan suatu rumah tangga atau diterjemahkan dengan al-iqtisad, yaitu berarti hemat. Dengan perhitungan juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Jadi ekonomi adalah mengatur urusan rumah tangga di mana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa. Lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh. Kemudian populasi semakin banyak dan dalam rumah-rumah lalu menjadi satu kelompok community yang dipengaruhi oleh suatu negara. Adapun istilah ekonomi Islam berasal dari dua kata, ekonomi dan Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini
Dengan demikian, Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ekonomi Islam itu adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengumpulkan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Dan ada juga ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang dinilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah dalam melakukan kewajiban kepada Allah, hablum minallah, dan kewajiban kepada sama manusia, hablum minanas. Ekonomi Islam adalah antara tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam rangka mencari ma'isyah, penghidupan individu maupun kelompok, sesuai dengan ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis. Dan adapun prinsip ekonomi Islam adalah kebebasan individu, hak terhadap harta, kesamaan sosial, dan keselamatan sosial, larangan menumpuk kekayaan, dan larangan terhadap institusi antisosial, dan kebijakan individu dalam masyarakat. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Ahmad Gilman Mukhtar Faisin, NIM 009, akan menjelaskan materi tentang pemasaran Islam. Yang pertama, pengertian pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu inisiator kepada stakeholdernya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Sedangkan secara umum, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Yang kedua, pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Selanjutnya, pendekatan historis adalah sebuah pendekatan yang muncul sebagai kritik atas pendekatan normatif. Selanjutnya, pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Selanjutnya, fondasi Islam sebagai way of economic life, yakni Islam sebagai agama yang hak merupakan ajaran ilahi yang meliputi segala aspek kehidupan manusia, di mana secara umum ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ekonomi Islam memiliki 5 nilai universal yang memiliki fungsi sebagai fondasi, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua adil, yang ketiga nubuwah, yang keempat khilafah, dan yang kelima adalah ma'am. Selanjutnya, reformasi transformasional. Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate. Perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipat gandakan. Untuk materi yang terakhir akan saya sampaikan sendiri. Nah, materi kali ini yaitu terkait manajemen strategi syariah. Nah, pengertian dari manajemen strategi syariah sendiri adalah rangkaian proses aktivitas manajemen Islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan strategis organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuan organisasi duniawi hingga ukhrawi. Sebagai sebuah proses Islami, manajemen strategi syariah memiliki 4 karakter khas yang membedakannya dengan manajemen strategi konvensional. Keempatnya ini
adalah yang pertama asas, yang kedua orientasi, yang ketiga motivasi, dan yang keempat itu adalah strategi. Nah, dalam menetapkan visi misi dan tujuan organisasi, perusahaan menerapkan manajemen strategi syariah harus berlandaskan pada asas tauhid atau ketuhanan. Orientasinya harus duniawi hingga ukhrawi, dan motivasinya mengharapkan keberkahan dan keridhaan Allah. Demikian juga dalam menyusun atau memformulasi strategi dan implementasinya harus menerapkan strategi-strategi yang mengacu pada ketentuan syariah, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan dengan mengedepankan semua pihak, tidak serakah dan tidak merugikan orang lain. Nah, dalam manajemen strategi syariah sendiri, strategi yang dipilih dan ditetapkan dan diyakini akan menghasilkan kinerja yang lebih baik, lebih bermaslahat, lebih mulia, dan lebih menenteramkan bagi pelaku usaha, dan haram, pahala, dan dosa, kerjasama bagi hasil yang saling menguntungkan. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan